proklamasi kami, bangsa Indonesia. Mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini yang suka mencaci dan menghina ulama serta umat Islam. Seperti contohnya adalah pernyataan pada hari yang sama pada saat dirinya dinyatakan sebagai tersangka Rabu 16 November 2016 di ABC News, ya, ABC News yang menyatakan bahwa peserta aksi bela Islam 411 dibayar per orang 500.000. Ini tuduhan yang tidak mendasar, ya, dan dia ngomongnya tanpa data. 5. Pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh saudara Ahok telah membuat kegaduhan atau heboh nasional bahkan internasional yang berdampak luas serta telah menyebabkan jatuhnya korban luka maupun meninggal. Bahkan perbuatan saudara Ahok ini sangat berpotensi memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu begitu Ahok ditetapkan sebagai tersangka, ada orang-orang yang tidak paham tentang masalah tiba-tiba berdemo kalau Ahok ditahan maka akan memerdekakan diri. Ini kan sebetulnya orang-orang yang tidak paham. Ya, justru artinya ini menunjukkan, membuktikan bahwa saudara Ahok ini yang memecah belah. Ya, masa proses hukum dikaitkan dengan pemisahan negara. Ya. Kemudian yang keenam, alasan bahwa Ahok harus ditahan, ya, harus ditahan karena itu adalah prosedur hukumnya. Selama ini tersangka yang terkait pasal 156A KUHP itu selalu ditahan. Seperti kasus Arswendo, Lia Aminuddin, Yusman Roy, Ahmad Musadek, dan sebagainya. Sehingga tidak ditahannya Ahok setelah dinyatakan sebagai tersangka terkait pasal 156A adalah ketidakadilan dan ketidaksamaan di muka hukum. Ketidakadilan dan ketidaksamaan di muka hukum. Ya, dan ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Jadi saya ulangi lagi, semua tersangka yang terkait dengan pasal 156A KUHP dalam sejarah Republik Indonesia itu pasti selalu ditahan. Pasti selalu ditahan. Tidak pernah ada yang dinyatakan tersangka itu bebas berkeliaran, bahkan bebas untuk suap di mana-mana dan dengan arogan masih menghina juga pihak lain dan memecah belah bangsa ini. Jadi saya kira ini tidak pernah ada kejadiannya dan ini menunjukkan ketidaksamaan di muka hukum. Tidak ada equality before the law ya ini. Ya, itu yang kita mau tegaskan. Karena itu harus ditahan supaya tidak mengulangi perbuatannya seperti yang kita atas tadi, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri. Ya, jadi ini yang alasan kenapa Ahok harus ditahan. Dan juga terkait pasal 156A ini, kalau ini menjadi presiden bahwa orang bebas menghina, mencaci maki agama apapun yang ada di Indonesia, ya, tanpa ditahan, maka akan membangkitkan keberanian pihak-pihak lain untuk melakukan penistaan dan penghinaan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Dan itu sudah terbukti. Ada beberapa di sosmed, di Facebook yang mengikuti pernyataan Ahok, ya, dan minta ditantang untuk minta diproses hukum dan minta ditangkap. Karena dia tahu tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan. Ini menjadi contoh, ya. Ini menjadi contoh. Banyak sekali sekarang di Facebook maupun di Twitter yang menghina-menghina, yang seolah-olah menantang untuk ditangkap dan ditahan. Karena dia tahu Ahok tidak ditahan. Karena itu mereka berani, ya. Nah, ini presiden buruk dan ini akan membuat kekacauan di Indonesia, kekacauan hukum. Oleh karena itu, ya, karena Ahok tidak ditahan, Gerakan Nasional
pengawal fatwa MUI akan gelar aksi bela Islam 3 pada tanggal 2 Desember 2016 dengan judul Aksi Damai dan Doa untuk Negeri. Ya, bersatu dan berdoa untuk negeri. Ya, jadi kami akan menggunakan tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Jadi ini aksi kami lakukan ini adalah untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia supaya selamat, tidak tercerai-berai, tidak diadu domba, dan tidak dipermainkan oleh para pemodal baik lokal maupun internasional yang dengan kekuatan modalnya mencoba untuk membeli institusi dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Ya, karena itu kita akan lakukan aksinya adalah aksi damai dengan tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Kegiatannya adalah sholat Jumat bersama, ya, sholat Jumat bersama yang posisi imamnya ini ada di bundaran Hotel Indonesia, posisi khotib dan imamnya, ya. Jadi kita akan sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat kita akan mulai melakukan istighosah, maulid, ya. Tempatnya di sepanjang Jalan Protokol Sudirman dan Tamrin. Kita meminta dan mengajak para ulama dan umat Islam tetap bersatu, dan perlu kita sampaikan bahwa seluruh elemen ormas Islam yang ada di Indonesia, ya, saya katakan lagi, seluruh elemen ormas Islam yang ada di Indonesia, ya, dengan menggunakan berbagai macam task force-nya, ya, satgasnya akan mengikuti aksi bela Islam ketiga ini. Karena itu kami serukan yang kedua, waspada dari penggembosan dan adu domba, sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, ya, menggembosi dengan cara macam-macam, mulai dari menakut-nakuti, merayu, ya, dan ancaman-ancaman. Kemudian ikhlaskan niat dan bulatkan tekad. Saya kira itu yang mengenai aksi bela Islam 3. Dan saya mau sampaikan unjuk rasa, menyatakan sikap, ya, kemudian berkumpul itu adalah hak dasar dari warga negara, tidak bisa dihalangi dan tidak boleh dituduh dengan tuduhan-tuduhan atau labeling yang negatif lainnya. Apalagi menyatakan bahwa kalau ada aksi maka ini tujuannya politik segala macam. Ya walaupun katakanlah mau berpolitik, disahkan itu dalam undang-undang. Itu hak berpolitik, salah satu hak warga negara dalam berpolitik. Kenapa ditakuti dan kenapa dilarang? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 menjamin, ya, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk berkumpul. Tidak dibatasi, tidak boleh dibatasi. Bahkan apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk membatasi, menghalang-halangi orang menyatakan pendapat dan berkumpul, justru dia dipidana. Justru dipidana. Termasuk aparatnya yang menghalang-halangi itu dipidana. Ya. Nah, karena itu kami berharap tidak ada tuduhan yang macam-macam, karena ini justru sekali lagi untuk mempersatukan dan mendoakan negeri ini agar selamat dari bala, dari segala macam kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba memecah belah, ya, melalui aktor-aktornya saja, ya. Kami sudah tahu bahwa aktor-aktor itu digunakan memang untuk memprovokasi, memecah belah. Mereka yang selama ini mengendalikan Indonesia bersembunyi di balik layar. Kita sudah tahu itu. Tapi kami ingatkan, jangan coba-coba untuk memecah belah bangsa ini, memecah belah umat yang ada di Indonesia. Ini yang mau kami sampaikan, ya. Saya kira dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa fadilatul umara al-kurama
وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وطاعة رسوله فصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. Saya selaku Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atas nama segenap pengurus daripada GNPF menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh orang tua kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang selama ini telah menjadi jembatan antara kami dengan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi. Karena pada awalnya memang kami GNPF MUI tetap bertahan akan menggelar aksi bela Islam 3 itu di Bundaran HI. Sementara pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, itu memberikan alternatif lain, yaitu mereka mengusulkan agar kami tetap sholat Jumat di Istiqlal. Nah, kemudian masing-masing daripada kami, sebagaimana kita ketahui, selama ini bertahan dengan pendapatnya, dan akhirnya ini menjadi polemik, bahkan menjadi polemik nasional. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah antara kami, yang kemudian mengkomunikasikan sehingga kami masing-masing pihak bisa mendengar dengan jernih argumentasi masing-masing. Jadi apa argumentasi kepolisian yang semula mengusulkan di Istiqlal, dan apa argumentasi kami yang bertahan di Bundaran HI. Jadi sebetulnya setelah dibuka komunikasi tersebut melalui beberapa dialog, kita dapatkan bahwa masing-masing pihak ini punya etikat baik, baik dari kepolisian maupun dari GNPF. Kalau dari pihak kepolisian tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian selaku Kapolri. Sementara dari GNPF perlu saya singgung sedikit, sebelum saya sampaikan butir-butir kesepakatannya, bahwa kenapa kami bertahan di Bundaran HI, karena belajar dari pengalaman aksi 4/11, di mana tatkala kami menggelar sholat Jumat di Istiqlal, tanpa diduga jutaan umat Islam datang tumpah ruah. Itu di dalam masjid tidak menampung, padahal masjid sudah 5 lantai, tempat parkiran pun juga tidak menampung. Dan yang paling berbahaya adalah manakala bubar sholat Jumat, di mana begitu umat keluar dari dalam masjid melalui pintu terjadi penyempitan, kemudian lewat tangga juga, dan begitu keluar di bawah ada pintu lagi terjadi penyempitan, bergabung dengan jutaan umat Islam yang ada di luar masjid. Nah, ini ada yang terhimpit, ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang pingsan, dan ini sangat membahayakan daripada jiwa peserta aksi. Nah, itulah sebabnya di awal pertama kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami menolak kalau kami harus mengulangi kondisi yang serupa. Karena yang kami pikirkan dari GNPF adalah bahwa keselamatan jiwa peserta aksi itu harus diutamakan, tidak boleh diabaikan. Nah, dari sanalah kami pilih Bundaran HI sepanjang Sudirman Tamrin, karena kami melihat ini merupakan ruang terbuka. Jadi alasan kami ketika itu, ini merupakan ruang terbuka, sehingga umat bisa masuk dari mana saja, banyak ruas jalan yang menghubungkannya. Nah, sehingga menurut kami ketika itu bahwa ini lebih aman bagi keselamatan jiwa para peserta aksi. Ditambah lagi mobilisasi kendaraan ambulan, logistik, juga aparat keamanan itu lebih mudah. Manakala ada hal-hal yang terjadi kepada peserta aksi yang membutuhkan bantuan, baik bantuan kesehatan maupun logistik.
Tapi di Istiqlal tanggal 4/11 yang kemarin ambulan tidak bisa masuk, mobil logistik tidak bisa masuk. Saya sendiri dari dalam masjid menuju mobil komando 2 jam baru sampai. Itu pun harus berjuang mati-matian lewat desakan dan himpitan. Nah, ini kami jelaskan kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian bisa memahami apa sebetulnya argumentasi kami. Jadi di sini bukan kami keras kepala atau ngotot dengan kemauan kami, tapi ada pertimbangan keamanan. Nah, selanjutnya kepolisian menawarkan kepada kami lapangan Monas. Nah, di sini kami diskusi, kami pelajari semua segi. Apakah lapangan Monas ini satu mampu menampung daripada jutaan umat Islam yang akan ikut? Yang kedua, apakah pintu-pintu Monas ini pada nantinya tidak akan terjadi penyempitan pada saat umat itu bubar meninggalkan Monas? Nah, intinya kami tidak mau sampai nanti terjadi hal serupa seperti di Istiqlal. Nah, akhirnya kami sepakat, nah, kalau memang di Monas tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara teknis. Yaitu pertama, seluruh pintu Monas itu harus dibuka. Yang kedua, harus dibuat pintu-pintu darurat sementara untuk evakuasi atau untuk mobilisasi daripada kendaraan ambulan, logistik dan lain sebagainya. Dan itu disepakati. Nah, ini artinya sebagai solusi jalan keluar. Nah, kemudian ditambah lagi kita harus membentuk posko-posko. Posko-posko medis, posko-posko logistik, bahkan sampai tempat-tempat pengambilan wudhu dan toilet-toilet yang dibutuhkan oleh peserta aksi. Nah, setelah melalui dialog, komunikasi, diskusi yang begitu panjang, nah akhirnya kami mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang cukup bagus. Ini menjadi win-win solution. Jadi baik untuk pengamanan, sebetulnya kami juga ingin aman. Tidak ada yang tidak ingin aman. Dan baik juga untuk keselamatan jiwa peserta aksi. Nah, dari sinilah akhirnya yaitu kita menyepakati beberapa kesepakatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan sekali lagi penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah menjadi jembatan. Dan kami sampaikan juga penghargaan yaitu kepada Bapak Kapolri secara khusus dan umumnya kepada seluruh jajaran Polri, yaitu yang telah membuka pintu komunikasi sehingga kita mencapai kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah ini menjadi solusi bagi kita semua untuk persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, GNPF, MUI dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk sholat Jumat. Akan tetapi tanpa merubah tuntutan utama aksi 212, yaitu tegakkan hukum yang berkeadilan. Dan target kami tetap untuk penista agama agar ditahan. Nah, jadi damai yang kita maksudkan di sini adalah mekanisme penyampaian unjuk rasanya itu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang super damai, bukan lagi damai. Nah, karena itu kami juga menyampaikan apresiasi untuk poin yang pertama ini kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya yang selama ini telah memproses Ahok, yaitu dengan proses yang cukup cepat, profesional, sehingga pada hari Jumat kemarin itu akhirnya pelimpahan tahap pertama telah dilakukan, yaitu oleh Reskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung. Dan kami sendiri juga dari GNPF sudah mendatangi Kejaksaan Agung. Kami diterima oleh Jampidum, diterima oleh Jamintel, diterima oleh seluruh direktur yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dan kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan harapan-harapan kami. Itu kami berharap yang pertama, agar berkas yang sudah dilimpahkan oleh kepolisian ke Kejaksaan secepatnya di P21.
Jadi agar tidak bolak-balik, yaitu berkas tersebut. Dan yang kedua, agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, karena masalah ini sudah menyebabkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Ini tidak boleh lagi diulur-ulur waktu, harus segera ada keputusan. Nah, kemudian yang ketiga, kami tetap minta kepada pihak kejaksaan untuk melakukan penahanan. Nah, jadi di sini kita terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memproses daripada kasus ini hingga sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya tentu kami akan terus kawal yaitu kasus ini hingga tuntas. Karena GNPF MUI, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, sejak didirikan itu sudah mendeklarasikan diri bahwa fatwa MUI harus dilaksanakan oleh negara. Jadi fatwa MUI harus ditegakkan. Penista agama tidak boleh dibiarkan. Karena di Republik Indonesia ini agama apapun tidak boleh dinista. Siapapun orangnya. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama apapun. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Kristen. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Katolik. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Hindu. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Buddha. Tidak boleh ada penistaan terhadap keyakinan Konghucu. Apalagi penistaan terhadap agama Islam selaku agama mayoritas daripada penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu bagian pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kami dengan pihak Polri telah sepakat aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat 2 Desember 2016. Yang kedua, GNPF MUI dan Polri juga telah sepakat bahwa dalam aksi bela Islam 3 akan digelar zikir dan doa untuk keselamatan negeri serta tausiah umaroh dan ulama di lapangan Monas dan sekitarnya dari jam 8 pagi hingga sholat Jumat. Jadi kami sepakat, kami akan gelar sejadah di tempat yang sudah ditentukan nanti. Kemudian kami akan berzikir, berdoa, dan kami akan berikan kesempatan kepada para umarok untuk menyampaikan amanatnya kepada umat. Dan pada saat yang sama juga kita berharap para umarok juga akan mendengar tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh para ulama. Dan insya Allah sholat Jumat tersebut yang akan bertindak sebagai khatib adalah guru kita semua, panutan kita, teladan kita, pimpinan kita, yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nah kemudian berkenaan dengan kesepakatan kedua ini, kami mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri agar ikut bersama aksi bela Islam 3 ini untuk berzikir, berdoa, bersolawat, sholat Jumat bersama, dan mendengarkan tausiah dari para umarok maupun ulama kita. Jadi kami berharap nanti bahwa jajaran TNI dan Polri bukan hanya sekedar menjaga keamanan, tapi ikut serta, yaitu di dalam aksi bela Islam tersebut dalam bentuk berzikir dan berdoa bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, yang juga beliau yaitu insya Allah akan mengerahkan daripada yaitu kepolisian, di samping ada menjaga keamanan, ada bertugas untuk memonitor, juga akan ada yang ikut bergabung, berbaur bersama umat Islam dalam acara tersebut. Yang ketiga, GNPF MUI sepakat bersama Polri, usai sholat Jumat, para pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka pulang dengan tertib. Jadi ini sebagai tanggung jawab daripada GNPF. Jadi usai sholat Jumat, GNPF tidak boleh meninggalkan begitu saja umat yang ada di sana, karena sepulang umat itu tentu mereka akan memenuhi beberapa ruas jalan sesuai dengan arah pulang ke daerahnya. Nah, karena itu nanti GNPF akan membagi tugas. Sementara itu, Saudara, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI akan berunjuk rasa pada tanggal 2 Desember bukan merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI. MUI tidak memiliki hubungan struktural formal apapun juga dengan GNPF MUI. MUI meminta kepada kelompok masyarakat yang tetap melakukan demonstrasi pada 2 Desember 2016 tidak menggunakan atribut dan simbol MUI. GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI. 4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol Majelis Ulama Indonesia.